Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Sahara, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercu Buana, jurusan Psikologi. Video ini merupakan tugas besar 2 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dosen pengampu saya adalah Bapak Ahmad Sabir, Master of Philosophy. Video ini dibuat untuk mengabstraksikan lingkungan sekitar dalam kondisi bencana pandemi COVID-19. Terdapat 5 akses jalur masuk dan jalur keluar menuju ke lingkungan tempat tinggal saya. Tetapi, sejak diberlakukan PSBB, keempat akses dari 5 akses jalur ini ditutup. Hanya satu jalur akses yang bisa digunakan oleh warga setempat. Di satu akses jalur masuk dan jalur keluar di lingkungan tempat tinggal saya ini, disediakan air dan sabun untuk cuci tangan sebelum warga memasuki akses tersebut. Sebelum kasus COVID-19 ini membesar, ruko di lingkungan tempat kerja saya selalu ramai dengan siswa-siswa yang akan mengikuti les di ruko-ruko di lingkungan sekitar tempat kerja saya. Tetapi sejak kasus ini membesar, ruko-ruko tersebut tutup dan lingkungannya menjadi sepi. Nama saya Novi, usia saya 21 tahun, saya adalah seorang mahasiswa semester 4 dan juga adalah saya seorang pekerja yang bekerja pada bagian administrasi gudang di salah satu perusahaan di Jakarta Barat. Saya berdomisili di Dori Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat juga. Nama saya Miftah Khairuddin, saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, berdomisili DKI Jakarta. Nama saya Siti Khadijah, saya seorang pengajar di suatu tempat les matematika di Jakarta. Nama saya Muhammad Imam Fauzi, saat ini saya berdomisili di Kebonjeruk, Jakarta Barat, dan saya adalah seorang entrepreneur. Sudah sejak diberlakukannya social distancing pada pertengahan bulan Maret oleh pemerintah sampai sekarang berarti 1,5 bulan atau 2 bulan, tapi tidak sepenuhnya saya di rumah saja karena tempat kerja saya masih mengharuskan karyawannya masuk seperti biasa. Semenjak pandemi COVID-19 dan peraturan lockdown di Jakarta, saya di rumah saja sudah 3 bulan, dimulai dari tanggal 13 Maret hingga saat ini. Kurang lebih udah 2 bulan lebih ya di rumah aja. Lebih dari 2 bulan ya, pokoknya dari pertama kali ada campaign untuk di rumah aja tuh sebenarnya udah di rumah aja sih, cuma sesekali kalau misalnya ada kebutuhan keluar. Dalam pekerjaan mungkin lebih sedikitnya masukan untuk perusahaan sehingga karena terjadinya pengurangan karyawan dan itu membuat kita sedikit was-was. Dan untuk perkuliahan itu menurut saya kurangnya komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi kalau misalnya kita kuliah online atau tatap muka via Zoom atau Google Classroom. Menurut saya itu kurang efektif banget. Dalam perkuliahan, kurangnya memahami kuliah online. Ya buat saya dampaknya jadi harus ngajar dari rumah lewat online, nggak bisa ketemu murid-murid dan kerjanya waktunya jadi lebih panjang. Dampaknya yang pasti pertama kalau saya, karena saya punya toko, jadi tokonya tutup semua. Jadi dari 3 toko yang saya buka itu semuanya harus sementara berhenti beroperasional. Mau nggak mau akhirnya berpindah gitu, shifting dari yang tadinya toko offline menuju ke toko online. Terus juga pasti aktivitas banyak yang terbatas ya, karena kita juga nggak bisa leluasa untuk keluar, untuk kumpul dan segala macam sih. Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dilakukannya penyemprotan cairan disinfektan kepada setiap rumah warga. Terus juga diberlakukannya tutup lingkungan dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Pencegahan yang dilakukan di lingkungan saya yaitu melakukan lockdown, yaitu dengan mengurangi atau membatasi orang-orang di luar kampung saya untuk masuk ke kampung saya. Hal yang dilakuin seperti lockdown lokal di daerah rumah saya, seperti di portal untuk akses masuk ke dalamnya, menerapkan PSBB dari pemerintah. Kalau dari lingkungan sih kayak misal ada pembatasan orang masuk dan keluar, penyemprotan disinfektan, terus juga sosialisasi kepada warga untuk tidak berkerumun di dalam satu area.
Alhamdulillahnya ada bantuan sembako dari petinggi di lingkungan saya, dan alhamdulillah petingginya amanah untuk dibagikannya rata kepada seluruh warga yang ada di sini. Bantuan sembako dari pemerintah, baik dari Pemprov DKI Jakarta ataupun bantuan dari Presiden RI. Kalau bantuan sembako ada ya, disalurin dari RT melalui RT setempat untuk warga yang kurang mampu. Ya tentu ada sih kalau dari pemerintah untuk warga sekitar. Nonton drama Korea, nonton film Korea, nonton variety Korea, atau tidur. Yang saya lakukan jika bosan di rumah saja yaitu melakukan olahraga di rumah. Nyari kegiatan yang nyenengin, kayak masak, nyari menu baru, nonton film, main sama keluarga. Nonton film sih paling di handphone, terus juga main sosial media. Kerjain kerjaan yang belum kalian selesaikan seperti tugas kuliah, tugas kerja, atau work from home, pasti ada tugas kerja, itu kerjain. Kalau misalnya masih kurang produktif, kalian bisa belajar masak, belajar make up, alat musik, atau kalian cover lagu, atau misalnya kalian beberes-beres rumah, itu sangat produktif banget. Melakukan hal positif dengan berjualan online, yaitu berjualan kuliner. Cari inspirasi kali ya, biar semangat untuk kerja. Tetap kerjain sesuatu yang biasa dikerjain sebelum masa corona dengan cara ya beradaptasi gitu Pak. Tapi yang pasti sih harus tetap produktif karena kita nggak tahu kan pandemi ini bakal berakhir kapan. Sekian informasi yang dapat saya berikan di video ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Stay safe and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.